Doraemon, 180 juta mendingan beli LCGC atau Lancer EX tahun 2010. Mau tanya Suzuki APV, saya kalau mundur berasap dan asapnya bau hangus. Apa yang harus diservis? Kalau mundur berasap. Hai Travelers, balik lagi dengan channel Dokter Mobil. Di edisi kali ini kita akan jalankan stabil. Saatnya tanya Dokter Mobil. Nah, mungkin kita udah lama ya nggak stabil, cuman ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan oleh tim-tim supaya bisa ditanyakan di sini. Bagi Anda yang punya pertanyaan, punya keinginan bertanya atau kolaborasi atau apapun itu, silahkan jawab aja di komen-komen di bawah ini, dan semoga masalah Anda kita bisa bahas di sini. Nah, kalau bertanya itu yang jelas ya, mobil apa, tahun berapa, manual matic, bensin, diesel, ya kan, terus masalahnya apa yang jelas, diuraikan yang jelas, kan gitu kan, supaya kita juga bisa membantu Anda dengan lebih jelas. Kalau informasi yang disediakan sedikit, kita juga agak setengah mati. MZA Hakim, Om saya punya Innova bensin 2013 manual. Kalau gigi 2 dan gigi 3 ada suara dengung, kenapa ya? Kalau di gigi 4 dan 5 aman-aman saja. Oke, 2 dan 3 ada suara dengung itu udah pasti coba diturunin dulu transmisinya. Siapa tahu dia salah satu gear di gear 2 dan 3-nya itu ada yang aus. Nah, cuman kita nggak bisa spekulasi kan, turunin dulu aja transmisinya, biasanya sih kelihatan dari situ. Sobat goes, Om Ford Fiesta gue tahun 2013 udah jalan 150.000 kilo, semua pakai part oli, rajin servis. Tapi Januari 2021 kemarin berangkat Jakarta Surabaya, pulang di tol Brebes mesin overheat kebakaran sampai setengah kap, mesin hangus. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau mesin terlalu stres gara-gara dipakai nonstop. Oke, kalau mesin stres dipakai nonstop sih enggak. Avanza gua dari 2009 kilometer udah 150.000 juga. PP Jakarta Surabaya bensinnya cuma habis sekitar 500.000 dan oke aja tuh, fine aja tuh. Kita garis bawahi dulu ya, yang bisa membuat kebakaran sampai keluar api di kap itu hanyalah electrical ya. Jadi ini udah pasti ada electricalnya yang konslet, bukan urusan mesinnya overheat. Jadi mesin overheat itu artinya mesinnya yang kepanasan sehingga blok mesinnya melenting, atau kan kita dulu belajar ya waktu SD, besi dipanaskan kan memuai nih. Nah, ketika memuai itu dia kan miring nih. Nah, gitu loh. Jadi overheat itu posisi di mana mesinnya kepanasan sehingga blok mesinnya itu melenting. Nah, itu kita garis bawahi dulu. Ketika mesin itu, ketika si mobil itu kebakaran, itu berarti ada apinya. Itu biasanya kebakaran itu ditimbulkan oleh electrical, di mana electrical itu konslet kemudian membakar kabelnya, plastiknya, dan peredam panas atau peredam suara lah. Pokoknya yang namanya peredam itu semuanya bisa flammable ya, bisa kebakar ya. Jadi biasanya di situ letaknya. Nah, itu udah pasti electrical, sehingga Anda harus cek dulu tuh ada kabel-kabel apa yang kabel-kabel electrical apa yang memang sudah getas atau sudah nempel ke bodi ya kan, itu harus dicekin tuh. Nah, makanya kenapa kalau orang punya mobil yang udah ada umur, biasanya saya sarankan untuk cek electricalnya satu-satu. Tapi Ford tahun 2013 itu belum tergolong tua. Avanza gua itu tahun 2009. Itu pun semua kabel-kabelnya saya udah cekin satu-satu, dan sering-sering disemprotin kayak dashboard cleaner gitu loh yang ada waxnya, sehingga dia melapisi si karet-karet electrical itu supaya dia nggak cepet getas gitu loh. Nah, cuman ya saya turut prihatin sama mobilnya ya kan, cuman itu sih biasanya si electrical. Nggak mungkin yang namanya mesin overheat kepanasan terus kebakaran gitu, itu nggak mungkin bro. Seumur umur gue dulu balapan motor, balapan mobil, nggak ada tuh ceritanya dari dalam engine keluar api kebakaran gitu, itu jarang banget. Biasanya si electrical, kecuali lu salah setting ya. Waktu itu pernah satu kali kita salah settingannya agak miss, sehingga pembakaran belum sempurna udah dikeluarin ke knalpot. Nah, itu pun keluar apinya tuh lewat knalpot, bukan lewat atas gitu loh. Lancer EX-nya tahun 2010 itu kondisinya gimana? Kalau Anda beli mobil baru kan Anda dapat garansi baru ya kan, bagi Anda yang nggak mau pusing. Tapi kalau dibandingin nih, Anda dapat LCGC sama Lancer EX tahun 2010, ya barangnya bagusan Lancer kan gitu kan. Nah, ya balik lagi tergantung lu kepengennya gimana. Kalau saya sih, saya lebih pilih Lancer. Kenapa? Saya mengerti mobilnya seperti apa, dapatnya mobilnya lebih keren juga, dan ya barangnya lebih bagus gitu loh dengan duit gua gitu loh. Mas Rahmat, Chevrolet Spin sering trouble AC-nya, apa bisa kompresornya diganti punya Avanza? Nggak bisa mas. Jadi gini, kompresor AC setiap mobil itu jarang yang bisa di-swap, jarang, bukannya nggak bisa, totalnya jarang. Chevrolet Spin itu memang punya problem di kondensor
dan di dryernya. Dulu ketika di recall diganti dryer ya kita sering dapat juga itu untuk penggantian dryer banyak. Nah cuman spin ini ketika udah diganti dryernya kadang-kadang memang si kompresornya sering udah rusak ya kan, dia kan bunyi tuh tek 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 gitu kan. Nah itu sih saran saya sih diganti tetap yang original, cuman ketika diganti original itu ngegantinya itu dryer harus ganti juga, ekspansi harus ganti juga, dan kalau bisa kondensornya kalau dicek masih oke sih nggak ada masalah. Kalau kondensornya mampet juga itu juga diganti. Kenapa? Biasanya ketika lu rusak kompresornya satu kali itu kan ada gram-gram yang kedorong tuh masuk ke kondensor dan ke dryer. Nah kalau nggak menyebabkan mampet ya nggak ada masalah. Biasanya itu mampet yang rusak kompresornya lagi. Karena kenapa? Kompresor kan tugasnya mengkompresi nih ya, memberikan tekanan. Nah ketika dia menekan ke si kondensor dan tekanannya berlebihan, ya otomatis si kompresor akan jauh lebih cepat rusak lagi. Saran saya juga salah satu spin itu coolant-nya diganti yang bagus dan dibersihkan ya radiatornya ya, karena mobil ini juga salah satu mobil yang dalam tanda kutip harus diperhatikan radiatornya setelah Anda pakai 2 atau 3 tahun. Sama dengan Ford Fiesta juga, sama kayak Mazda 2. Itu setelah 2-3 tahun, Anda percaya deh sama saya, Anda ke tukang radiator atau Anda ke dokter mobil terdekat bilang minta servis radiator yang dibuka sampai dikorokin, Anda buka sendiri dan Anda lihat walaupun coolant-nya original dari pabrikan, itu biasanya sudah berkerak di dalamnya. Nah itu juga saya nggak tahu kenapa dari sananya memang begitu, makanya saya sarankan semuanya begitu sehingga mobil Anda tuh dipakainya lebih lama. Edward, sorry. Mau tanya mobil BMW biasanya pakai 530, kalau pakai 540 dengan yang sudah di-approve BMW apakah tidak oke? Karena suka separated driving, sering revving, oke. Untuk 530 ke 540 perbedaannya cukup signifikan. Jadi kalau misalkan mobil lu originalnya 530, ya pakai 530 aja, jangan lu kentelin jadi 540. Biasanya ketika dikentelin jadi 540, tenaganya agak boyok gitu loh. Kalau memang direkomendasi 530, saran saya Anda pakai 530 tapi yang bagus quality oilnya ya. Jangan yang kita upgrade aja quality oilnya. Jadi misalnya ya misalnya Anda pakai yang grup berapa ya kita upgrade ke grup berapa gitu loh. Cuman kekentalannya jangan diatur-atur deh. Nah, kemudian oil aditif juga. Oke, oil aditif itu banyak macam ya. Ada yang oil film, ada yang anti friction, ada yang friction modifier, ada yang heat resistant, ada yang anti busa ya kan atau deterjen. Anda pakai apa nih? Anda harus tahu fungsinya oil aditif itu apa, sehingga Anda bisa pasang di mobil Anda. Nah, bagi saya oil aditif itu friction modifier. Jadi bagaimana caranya kita merubah si friction isi daya gesek itu menjadi lebih halus aja. Jangan ditambahin aditif yang mengandung zat-zat yang bisa menimbulkan residu atau mengendap nantinya. Karena hari ini berasanya oke, cuman di tahun-tahun ke depan nanti ketika lu pakai itu jadi berasa nggak enak gitu loh di mobil. Jadi jangan pakai yang begitu-begitu deh kalau saran saya. Mau maju, mau mundur, itu asapnya sama-sama keluar dari engine. Kalau maju kemungkinan asapnya ketinggalan di belakang. Kalau mundur kemungkinan kan asapnya lu mundurin tuh jadi lu kecium gitu kan. Nah itu sih harus dicek kompresi satu-satu dan dicek apakah ada makan oli nih mobilnya gitu kan. Makan oli itu ibaratnya apakah OCV valve-nya ataukah valve guide-nya ataukah bahkan silinder linernya atau ring sehernya itu harus dicek satu-satu. Karena bau hangus itu biasanya dari oli yang terbakar. Buddha Ardana, dok penyebab AC mobil Juke saya panel AC bagian tengah tidak berfungsi, sedangkan posisi panel AC kiri kanan berfungsi dengan baik. Oke, maksudnya mungkin lubang AC kali ya, lubang AC yang tengah nggak nyala, yang kiri kanan nyala. Itu pasti pernah dibongkar. Nissan Juke itu memang identik dengan setelah dibongkar itu flapnya harus dikembalikan ke posisi reset. Nah, kalau yang bongkar nggak ngerti, seperti kita mungkin 5 tahun lalu, itu habis dibongkar, itu kita pasang, itu flapnya pasti aneh-aneh. Ada yang ngebuka di kaki, ada yang kanan kiri doang, atau tengah doang. Nah, itu harus dibalikin, harus dibongkar lagi, dan dikembalikan ke posisi reset. Karena kalau Anda nggak tahu itu, atau si yang bongkar nggak tahu itu, biasanya itu nggak akan balik lagi normal. Itu tetap harus bongkar ulang ya bro ya. Muhammad Edway, kemarin habis nerjang banjir. Setelah itu ada trouble di AC sedikit, ternyata bunyi gredek, pas dicek ada sesuatu yang nyangkut, dibersihin dan normal lagi. Nah setelah kejadian itu plat nomor sampai lepas hilang terbawa banjir dan kaki-kaki mobil terdengar suara kasar tiap lewat lubang atau jalan tidak rata, atau itu kenapa ya, kisaran servis berapa? Oke, ini salah satu pertanyaan yang kurang jelas ya.
Kalau kaki-kaki mobil terdengar suara kasar tiap kali lewat lubang, saran saya diangkat dulu itu mobil. Kemudian semua kaki-kakinya dicek dulu. Biasanya sih kalau habis nerjang banjir itu kan semua gris-gris dan semua perlumasannya hilang ya. Itu sih kalau cuma bunyi-bunyi doang sih biasanya sih disemprot WD lagi, digrisin lagi satu-satu sih hilang. Cuman kan saya nggak tahu nih mobilnya apa ya kan, spesifiknya apa gitu. Jadi kalau mau nanya itu yang jelas, karena saya bukan dukun di sini, saya nggak tahu nih mobilnya apa, problemnya apa gitu loh. Dan biasanya sih kalau hanya kaki-kaki lu dongkrak dulu sih baru kelihatan. Kalau nggak kelihatan. Kalau lu tanya servisnya berapa saya juga nggak tahu karena kan harus didongkrak dulu. Aldi Andra, mobil saya Grand Livina 2014, tarikannya berat banget, udah ganti busi sama selang koil. Kalau selang koil, emang dia punya selang koil ya? Kalau mobilnya diem digas mantep, kalau digas saat jalan berat, apalagi saat gigi 23 digas berat. Kalau dipaksa gasnya RPM-nya ngayun, terus balik lagi mulai start jalan pelan kayak mobil Matic yang langsung pindah ke transmisi gitu. Dari penjelasan Anda sih kurang jelas sih, cuman maksudnya ini kita udah tahu nih dari gasnya RPM-nya ngayun kan, dan maksudnya ganti selang koil itu mungkin dari koil ke bawahnya ya. Itu berarti harus dicekin dulu itu satu-satu, itu saya nggak bisa ngomong itu di sini. Bisa jadi kemungkinan pengapian koilnya, bisa jadi pompa bensinnya, bisa jadi juga sensor ESC-nya, bisa jadi juga transmisinya. Makanya nggak bisa diomong, itu harus dibawa ke dokter mobil dan itu dicek satu-satu itu kenapa. Kia Sportage tahun 2000, mesin sering tiba-tiba mati, kenapa? Langsam kadang-kadang nggak normal. Oke, tahun 2000 Kia Sportage langsam nggak normal. Di scan dulu ya, kita butuh data dari oksigen sensor, kita butuh data dari radiator temperaturnya, kemudian kita butuh data dari injection pressure-nya. Biasanya dari 3 itu ketahuan nih, apakah injeksinya yang mati, apakah oksigen sensornya yang nggak bener, atau apakah si temperaturnya yang nggak bener nih. Ketika kalau temperaturnya nggak bener, dia juga bisa mati sendiri. Inu Handoyo, GNKI 2012. GNKI 2012 saya kalau di jalan tol pakai gigi 5 speed 70 km per jam ke atas keluar bunyi menderu seperti suara angin. Dengan kondisi dan kecepatan yang sama kalau pakai gigi 4 nggak bunyi. Kenapa ya? Oke, itu transmisi sih. Itu harus diturunin dan dilihat gear di dalamnya. Biasanya itu ada yang salah itu. Itu sih biasanya ada yang salah di transmisinya. Cuman nggak seberapa kenapa-napa sih, itu sih harusnya ketika diturunin udah langsung bisa ketahuan. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya, dokter mobil. Nah, jadi ketika Anda bingung nih mau beli mobil-mobil bekas, beberapa channel-channel untuk pembelian mobil-mobil bekas yang recommended bagi saya adalah salah satunya adalah Garasi ID. Karena kenapa? Karena Garasi ID ini dibikin oleh orang-orang yang mengerti mobil, bukan cuman broker atau cuman jual beli doang gitu. Mereka bekerja sama dengan beberapa entitas lain untuk memastikan bahwa mobil yang dijual itu kualitas sama harga oke dan tidak berbohong. Intinya kan gitu kan. Sebenarnya kalau mobil nih misalnya nih abis kena banjir, ya nggak apa-apa juga ketika lu kasih tahu kan gitu loh. Atau mobil ini bekas tabrakan, ya nggak ada masalah juga, yang penting kan dikasih tahu ke yang calon yang pembelinya. Atau kalau nggak ketabrak atau nggak apa, kan berarti yang ngasih taunya kan ada kredibilitas untuk ngasih tahu, bukan hanya sekedar ngomong nih kayak ya biasa lah ya, namanya orang jualan kan gitu loh kan, ngemengnya nomor 1 gitu kan. Cuman Garasi ID termasuk salah satu yang representable lah ya gitu. Jadi kita sangat rekomen kalau lu mau beli mobil bekas itu di Garasi ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami.